Buka surah Jumat. Emang kayaknya ini harus dipegang. Ya, ya kan? Ya kan? Oh iya, mendengung gitu. Enggak, dia harus dipegang. Coba. Enggak. Surah Jumat. 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 Memang harus dipegang ya? Hah? Atau harus begini? Dia harus begini. Buka surah Az-Zumar. Baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Amiku satu lagi sandi bergerak. Ya, masa tidak begini-gini harus disebutkan lagi. Satu kurang. Ini baca. Nah, gitu loh sensitif gitu loh Sali. Masa harus dikasih tahu bertahun-tahun. Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kamu wahai musyrik yang lebih beruntung? Siapa musyrik Edo? Kalau tidak tahu jewer loh. Apa musyrik? Musyrik orang yang tidak percaya Tuhan. Hah? Dia enggak percaya dengan Allah. Dia tidak percaya. Orang tidak beriman. Dia percaya sama Allah, tapi dia enggak mau beriman. Apa itu musyrik? Pak Dayat, saya lihat sini. Kafir. Musyrik. Kita menyebutkan Oke. Allah. Jadi orang musyrik itu orang Menyebutkan Allah. orang yang menyekutukan dengan Allah. Apa? Oke. Wahai orang musyrik, apakah orang musyrik atau orang yang beriman itu sama seperti orang yang beriman? Orang musyrik, orang yang sujud, orang yang taat, orang yang takut kepada Allah, orang yang berdiri atas nama Allah, duduk atas nama Allah, tidur dengan atas nama Allah, berjalan dengan atas nama Allah, sama dengan orang-orang musyrik atau orang-orang yang lemah imannya, atau orang-orang yang percaya sama Allah tapi tidak mau mengikuti Allah, fasik. Apakah sama mereka itu? Halo Haji. Sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Sesungguhnya hanya orang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Ya jelas beda. Orang yang beriman, orang sholat dengan orang tidak sholat. Ada orang nih, dia bilang orang itu sholatnya cuma menghadap tembok, tapi tidak tahu hakikatnya sholat. Ya, kalau tidak sholat, apakah sama orang sholat dengan orang tidak sholat? Mana afdal, orang sholat dengan orang kaya?
Betul man. Karena kita ada yang seorang itu nyebut ini, dia auzubillah min zalik, keluarkan dari hati kita itu. Melihat orang itu dengan kekayaannya. Melihat orang itu dengan kekayaannya. Melihat orang itu dengan ekonominya. Jadi, Pak, hilangkan pandangan kita. Maka rubahlah pandangan kita itu melihat dengan orang-orang yang alim, beriman, orang soleh. Dan saya melihat si Pak Joko ini. Saya tidak hitung dia itu tukang bikin KTP orang. Tapi saya lihat, oh Pak Joko ini orang soleh. Dia ini apa? Ahli som ini. Bukan ahli som ini. Ahli masjid. Sampai jadi pengurus masjid, membesarkan masjid. Dilihat itunya. Nah, lalu dilihat lagi Pak Dayat itu siapa? Saya tidak lihat Pak Dayat itu kepala, dia kepala keuangan Biro BI Bank Indonesia. Tidak. Tapi dilihat, oh Pak Dayat orang ikhlas, orang wali ini. Itu yang dilihat loh. Siapa itu Herman? Orang soleh. Siapa itu Sapi'i? Tukang cukur. Ngapain kau lihat tukang cukurnya? Siapa dia? Orang soleh. Siapa itu Pak Sujiat? Orang soleh. Siapa itu Haji Dirga? Bule. Siapa itu Dirga? Bule. Afrika ini. Orang mana? Orang mana Pak Dayat? Apa? Nigeria. Bukan Nigeria. Gana. Ghana. Orang mana? Boleh kan? Orang Ghana. Yang dilihat itu kedudukannya indallah, bukan kedudukannya di sumber. Ada buat aku nasihat melihat dia, saya melihat apa orang kaya talakan nih, namanya Juanda. Ternyata dia itu tua, bebek. Kamu dia tua ke apa? Ngapain kau lihat itu? Li'anna syiruhu, apakah karena keuangannya? Jangan kau melihat orang itu mulia dia dengan keuangannya. Tapi kan saya menghormati itu semua kita hormati. Dunia mal'unun, dunia ini mal'un. Jadi dunia ini mal'un. Dan lihatlah kesolehan orang itu, kealiman orang itu, dan hormati dia. Kalau kita di jalan ketemu sama orang kofiahan, Masya Allah, Ustaz, Syekh. Walaupun dia bukan Ustaz, maknanya menghormati dia. Orang kopi, dia itu habis. Syekh, apa kabar Syekh? Kita tidak tahu, dia orang sholat. Karena kita bicara akidah nanti dulu. Nanti kita bicara akidah, nanti kita bicara tentang pertama kita hormati itu, Syekh. Dia itu Abu Habibie, nanti dulu. Penghormatan, ikhtiram. Dia banyak apa hadisnya, tapi dia tersilap tentang hal ini. Ada silapnya tentang hal ini. Nanti dulu. Ini dulu. Pahami itu. Dan kita langsung potong. Lalu berprasangka,
Kita boleh tidak suka dengan satu gol perkataannya, tapi bukan berarti mengharamkan seluruh perkataannya. Ingat itu ya. Kita boleh tidak mengikuti perkataan atau satu galungan ulama menyatakan ini tidak boleh, ini haram. Dan kau mengikuti gol yang mana boleh. Lalu bukan berarti gol yang haram yang kau tidak ikuti satu itu seluruh golnya kau tutupi. Jangan. Penghormatan ini kepada orang alim, orang saleh. Kenapa? Karena Allah yang suruh. Karena kita kalau orang kaya, dapat duit kita kalau umpamanya kita melayani sehari, ya paling Christmas kasih yo. Kalau sehari dapat ya, kalau Habib ya mungkin ya dapat berkah-berkah lah kita kasih. Tapi kalau pas sehari yang melayani itu paling mendapat makasih. Makasihnya orang saleh lebih afdal daripada nukut wal fulus. Iya man. Lalu kita juga Pak Sugiani, yang kopiannya melek. Pak Sugiani di masjid itu bapak dia. Biar kalau macam mau habis buka dia. Ada mandi kalau gitu. Pemilik kopi. Nah itu adalah dia. Assalamualaikum. Dan ketika kita mengucapkan salam itu Pak Joko, diarahkan hati itu bisalam assalamualaikum, keselamatan. Jika dalam hatimu ada kandungan doa, bukan hanya sekedar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak, masukkan di dalam hatimu keselamatan untukmu dan rahmat Allah untukmu dan keberkahan Allah juga untukmu. Gitu loh. Jadi via doa ketika kita mengucapkan salam itu kepada Allah, assalamualaikum via doa. Lalu Allah ini menegaskan dengan ayat ini, maka sesungguhnya orang alim, orang beribadah, orang sujud, orang berzikir itu mereka itu ada posisi di sisi Allah. Itu zikirnya tidak diterima, itu sholatnya tidak diterima. Bentar dulu. Pertama dia sudah melakukannya, itu sudah beda makomnya. Adapun diterima ataupun tidak diterima itu penanti. Pertama dia sudah melakukan, dia sudah punya makom. Orang yang sudah melakukan sholat fihal makom, dia ada sudah mendapatkan satu makom. Bagaimana dia itu melakukan sholat tuh? Tapi sholatnya salah-salah. Pertama dia sudah melakukannya. Nanti dulu salah benarnya. Paham? Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Terus baca sambil ini. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم. Hai hamba-hambaku, Qul ya ibadi, katakanlah hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Qul ya ibadi. Baca betul-betul. Auzubillahi minasyaitonir rajim.
Jangan tak melengket itu. Baca dulu. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Baca. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman. Kan enak. Qul ya ibadi, hai hamba-hambaku yang beriman. Bertakwalah kepada Tuhanmu. Bertakwalah Kepada Tuhanmu. kepada Tuhanmu. Qul ya ibadi alladzina amanu ittaqu rabbakum. Terus Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan. orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan. Lalu Dan bumi Allah itu adalah luas. dan sesungguhnya bumi Allah itu sangatlah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Sesungguhnya hanya orang-orang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Sesungguhnya orang yang berbuat baik itu memperoleh kebaikan. Orang yang berbicara, berkata jujur, berbuat baik itu mereka punya kebaikan tersendiri. Dan orang yang melakukan kebaikan sekalipun dia tidak beriman, maka dia mendapatkan kebaikan itu di dunia. Orang kafir yang berbuat kebaikan di dunia, dia mendapatkan kebaikan itu di dunia. Dan sesungguhnya bumi Allah itu sangatlah luas. Dan orang-orang yang bersabar melakukan ketaatan, ketakwaan kepada Allah dengan sabar, maka mereka adalah orang yang mendapatkan pahala tanpa batas. Maknanya orang yang melakukan ketaatan itu capek, sudah aku capek untuk dorang, tidak tahu diri lagi dorang. Sudah aku bantu, aku tolong, aku pula yang digedor-gedor, disalah-salahkan. Padahal aku melakukannya ini tidak dapat duit, tidak dapat apa-apa. Cuma yang menolong lillahi ta'ala, malah aku lagi yang kenanya. Inilah orang-orang yang mendapatkan pahala tanpa batas. Sudah aku tolong, kau salahkan lagi aku, kau maki-maki lagi aku tidak dapat apa-apa dari ini. Cuma niat membantu lillahi ta'ala untuk kau. Kenapa aku jadi kau salahkan? Oh juga, kok nolong yang ikhlas Pak. Ikhlas ya sudah, aku tidak jangan kau marah-marah. Nah inilah orang mendapatkan pahala. Lalu orang mendapatkan pahala tanpa batas apa? Ketika dia dalam kesibukan ataupun kecapean, dia tetap menegakkan tubuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berupaya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang mendapatkan pahala-pahala yang besar. Qul inni umirtu an a'budallah mukhlishan lahuddin. Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Qul inni umirtu an a'budallah mukhlishan. Mukhlis. Sesungguhnya aku diperintahkan Tuhanku Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyembahnya
dan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. untuk menjalankan agama. Melakukan itu ikhlas lillahi ta'ala, bukan pujian, tapi keinginan untuk mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa umirtu li'an akuna awal muslimin. Dan aku diperintahkan supaya menjadi orang yang pertama-tama berserah diri. Lalu Allah menyuruhkan kita untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembahnya lalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang-orang seperti ini sama dengan orang-orang yang mana setiap hari banting tulang mau cari rezeki? Dengan orang setiap hari dia itu hidup dengan tasbih, Quran, sujudnya. Bapak Joko, ya enggak? Sama enggak? Dia tuh orang sibuk. Sibuk apa dia? Sibuk cari duit. Dengan orang yang sibuk, aku tidak bisa. Pikirku sholawat belum kubaca, aku belum ngaji, belum sholat ini, belum sholat ini. Sibuk dia dengan ibadahnya. Kita ini kalau belum begitu berat. Sibuk dengan ibadah. Dia kan sibuk dengan pekerjaan, sibuk sama anak, sibuk sama bini, sibuk dengan urusan kita sendiri. Kita tidak sibuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya beda lah orang-orang yang beriman itu, yang taat itu, yang saleh. Mereka menyibukkan diri dengan amal ibadah, bukan menyibukkan diri dengan dunia. Sudah ada kerjaan dua macam pekerjaannya, siang dikerja di sini, malam kerja di sini. Mau cari ada kerjaan ada tempatmu. Kenapa mau tambah-tambah buat hari tua? Bukan buat hari tua. Untuk dalam kubur. Pak Joko, bukan untuk hari tua, untuk alam kubur. Kau mau alam kubur mau cari apa kau? Bukan cari untuk hari tua, untuk alam kubur. Oh kan enak kita kalau pensiun. Iya pensiun di kuburmu nak kau pikir. Tidak tahu lah Pak Sujiat. Kau kekal nggak Pak Sujiat? Pak Sujiat kau kekal. Pak Dayat kau kekal. Tak mati ya? Oh. Hah? Mungkin kau kekal, coba deh, kau kekal apa deh? Tak mati kau. Jadi kau pensiun ini kau siapkan pensiunmu atau buat kuburmu? Itu loh Pak Zan. Ya, mudahan apa yang Allah ingatkan sama kita ini menjadi sesuatu motivasi kita untuk selalu beribadah kepada Allah. Semakin semangat beribadah. Semangat ibadah. Amin. Semangat ibadah. Amin. Ya Allah, angkatlah kemalasan kami. Angkat malas kami. Hilangkan kemalasan kami untuk beribadah. Hilangkan kemalasan kami untuk beribadah. Dan jadikan hari-hari kami tambah giat dalam ibadah. Dan mudahkanlah rezeki kami. Dan mudahkanlah juga rezeki anak-anak orang-orang bersama kami. Ya akramal akramin, ya arhamar rahimin. Jadikanlah kehidupan kami kehidupan yang nikmat,
yang mana kehidupan di dalamnya ada ridhamu dan ada keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika idzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.